Malaysia lain pula Vietnam yang kayaknya nggak pernah bosen mantengin kita mulu, ya kan? Dimana ada dua media dari negara sejuta Nguyen yang menanggapi wacana dari PSSI. Pertama ada Znews, yang meskipun merasa agak dongkol tapi mencoba memahami sikon yang ada. Dan media tersebut memang sedari awal drawing udah memprediksi kalau Indonesia akan turun dengan pemain lapis kedua ataupun tim muda. Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan terbaik lantaran Piala AFF tak masuk dalam kalender FIFA. Karena itu, klub bisa saja menolak melepas pemainnya untuk membela timnas. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Saya mendoakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Walau di mana kalian berada di penghujung minggu ataupun berakhir pekan ini, semoga kalian juga gembira bersama keluarga masing-masing. Oke guys, sekarang ini Piala AFF U16 yang kita ketahui semalam Indonesia menang ke atas Singapura 3-0 dan pada hari ini masih lagi ada perlawanan AFF yang mana Indonesia adalah tuan rumah dan esok Malaysia akan melawan Timor Leste bermula pada pukul 20.30 di waktu Malaysia itu. Dan hari ini saya ingin mereaksi satu video guys. Ini yang kita agak rasa terkejut juga dengan video ini guys. Kenapa? Mereka benar-benar anggap ini uji coba. Indonesia akan menurunkan U20 dalam Piala AFF nanti. Benarkah ini? Dan kalaulah Indonesia menurunkan U20 untuk Piala AFF, kalau bagi saya itu hak tuan rumah, itu hak negara masing-masing. Apapun tim yang mereka turunkan itu atas kapasitas dan juga prioritas yang mereka sudah melihat keadaan dan kedepannya itu. Karena sekarang ini senior timnas Indonesia itu akan menumpukan fokus perhatian kepada kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran yang ketiga. Jadi bisa saja mereka menurunkan U20. Oke guys, tidak apa, kita semak dulu video ini bagaimana keadaannya dan bagaimana isi kandungan dalam video ini. Nanti kita akan ulas dari masa ke semasa dalam video ini. Oke guys, tanpa basa-basi kita semak dulu video ini. Di tengah persiapan timnas Indonesia menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia, jangan lupakan juga kalau di bulan November nanti gelaran Piala AFF atau yang kini bernama ASEAN Championship itu akan berlangsung. Dan sebagaimana diketahui kalau Indonesia akan tergabung. Oke, ini guys, grup A dan grup B. Grup A itu Thailand, Malaysia, Singapura, Kambodia, dan juga grup B Vietnam, Indonesia, Philippines, Myanmar, dan Laos. Sengit juga ini. Malaysia ada Thailand, Vietnam ada Indonesia di grup B. Grup A itu Singapura pun bahaya juga. Oke, kita lanjut. Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Jelas bagi tim-tim lainnya, ajang ini masih menjadi hal yang wajib dimenangkan. Terutama mereka-mereka yang baru saja tersisih dari kualifikasi Piala Dunia. Nah, bagi Indonesia sendiri, sebenarnya Piala AFF ini adalah event yang penting. Tapi juga nggak penting-penting amat. Dimana bisa jadi penting kalau ada yang menjadikan event ini adalah ajang supremasi terbesar. Dan bisa jadi biasa aja kalau menjadikan ajang ini sebagai kesempatan untuk memberikan kesempatan pada pemain muda. Menurut Ketua PSSI Erick Thohir, dalam interview terbarunya sekali lagi beliau memberikan isyarat kalau Piala AFF nanti Indonesia akan menurunkan pemain muda. Sesuatu yang seketika membuat tim-tim rival sewot setengah mati. Yap, media Vietnam dan Malaysia kompak merasa jika Indonesia sekarang ini benar-benar udah nggak menganggap Piala AFF sebagai ajang yang penting walaupun belum pernah juara sekalipun. Oke guys, saya ingin komen sedikit terkait dengan timnas Indonesia ini. Bagi saya setuju Indonesia menurunkan U20 ataupun U23 untuk Piala AFF ini. Dan Malaysia, Vietnam, Thailand itu terpulang juga kepada mereka untuk menurunkan tim yang mana. Walaupun Piala AFF ini Indonesia tidak pernah lagi juara, tetapi sebenarnya nilai
kualifikasi Piala Dunia itu dan juga Piala Asia itu sebenarnya lagi tinggi daripada Piala AFF ini. Karena ini adalah di ASEAN dan juga ini tidak masuk kalender FIFA Piala AFF ini. Jadi kalau dari segi value atau nilainya itu masih di bawah tahap yang menarik dan juga berlevel tinggi. Masih lagi kurang sebenarnya. Jadi tidak apalah walaupun Indonesia belum lagi juara. Sebenarnya tidak menjadi masalah. Karena yang penting sekarang ini Indonesia lebih jauh daripada ASEAN ataupun Asia Tenggara ini. Mereka sudah sampai ke putaran ketiga Piala Dunia. Itu lagi lebih tinggi nilainya. Itu lagi diiktiraf oleh FIFA. Dan juga di Piala Asia juga sampai lolos ke 16 babak besar. Juga lagi jauh kalau ketimbang dengan Piala AFF ini. Jadi terpulang kepada negara masing-masing sebenarnya. Jadi negara-negara lain tidak perlu bimbang lah dengan keadaan ini jika Indonesia menurunkan U20 sekalipun. Oke guys, kita lanjut. Timnas Indonesia sepertinya benar-benar akan memanfaatkan ajang Piala AFF sebagai uji coba pemain muda, di mana hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Dilansir dari FIFA Goal, Pak Erick memberi isyarat jika melihat sikon yang ada, maka yang paling realistis adalah membagi fokus dan skala prioritas. Dan bagaimanapun, kualifikasi Piala Dunia adalah fokus utama sekarang ini. Oleh karenanya, di Piala AFF bulan November nanti, kemungkinan besar Indonesia akan menurunkan banyak pemain muda. Lagipun memang jadwal tu bertembung kan guys. Oke, Bapak Erick. Target juga buat kita. Kalau ditanya gimana Pak kalau nanti negara-negara lain yang ada mengeluarkan tim senior ya nggak apa-apa. Toh selama ini tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Karena itu yang kita mau dorong semakin banyak talenta yang kita targetkan kalau bisa ada 150 talenta, ya itu yang kita mendorong. Ya pemain yang sudah baik ya tidak turun lagi dia naik atas dari senior. Betul Bapak Erick Thohir ini apa yang dia katakan tuh. Yap, melihat apa yang ada, tentu bagi sebagian besar pecinta timnas Indonesia sekarang, agak aneh rasanya melihat timnas yang udah terbiasa tampil di level Asia, tiba-tiba harus main di kompetisi regional. Benar, kita nggak boleh menganggap remeh dan tidak respect kepada pihak AFF. Namun bila berkaca dari jadwal Indonesia yang super padat, realistisnya ya benar, seperti yang dikatakan oleh Pak Erick, yaitu menurunkan pemain muda. Entah itu nantinya full timnas U20 ataupun kombinasi pemain timnas U20 dengan para pemain Liga 1 yang selama ini sulit menembus tim utama timnas asuhan Sinteyong. Selain itu, berkaca pada situasi Piala AFF yang sampai sekarang masih di luar agenda FIFA, sudah pasti Indonesia gak akan diperkuat nama-nama pemain abroad yang selama ini jadi pengisi di timnas. Apalagi jadwal itu bentrok sama round 3 kualifikasi Piala Dunia. Ya konyol aja sih kalau masih memaksakan. Kan gitu logikanya. Betul, itu logikanya. Jadi wajar saja Indonesia ini menurunkan U20 bersama dengan pemain-pemain yang mungkin ada yang bertalenta di Liga 1. Sementara itu, Coach Shin sendiri sebenarnya udah pernah mencoba menyikapi situasi ini sebijak mungkin. Karena bagaimanapun, ia sendiri juga mumet pastinya jika harus membagi konsentrasi dengan dua tim yang berbeda, plus jadwal yang mepet. Sebab ini jarak antara Piala AFF dan pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3 hanya berjarak 5 hari. Nah, dalam drawing yang dilakukan pada Kamis 21 Mei 2024 yang lalu, skuad Garuda yang tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, Indonesia, dan Laos Filipina, Myanmar, akan melawat ke markas Myanmar di matchday pertama grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan pada Minggu 24 November 2024. Setelah tandang ke markas Myanmar, timnas Indonesia akan menjamu Laos pada 27 November 2024 dan 3 hari kemudian melawat ke kandang Vietnam pada tanggal 30 November 2024. Nah, setelah beristirahat sekitar 7 hari, Indonesia akan menjamu Filipina di laga pamungkas grup B Piala AFF 2024 pada Sabtu 7 Desember 2024. Terlebih beberapa hari sebelum turun di Piala AFF 2024, skuad Garuda harus main dulu di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan menurut jadwal, akan ada sebanyak 10 pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan dari September 2024
hingga 10 Juni 2025. Masalahnya semua tahu kan kalau babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar pada FIFA Matchday medio September 2024, Oktober 2024, November 2024, Maret 2025, dan Juni 2025. Nah, di November 2024 ini laga-laga bakal digelar pada tanggal 14 dan 19 November 2024, yang mana itu artinya sangatlah mepet karena hanya berselang 5 hari dari laga pembuka grup B Piala AFF 2024. Jelas akan sangat gila bagi PSSI kalau sampai meminta Sinteyong turun di 2 ajang dalam waktu dekat yang mepet dengan skuad yang berbeda. Dan akan lebih gila lagi kalau PSSI memaksa tampil full tim, pakai jurus lobby-lobby atau apalah itu. Tentu saja Pak Erick Thohir beserta jajarannya nggak senaif itu. Makanya dibuatlah sebuah wacana untuk full menurunkan skuad muda di Piala AFF nanti. Nah, betul, itu yang betul lah, menurunkan skuad yang muda di Piala AFF karena jadwal bentrok sangat mepet dan hanya selang 5 hari ya. Tidak mungkin senior akan main di Piala AFF juga. Ini akan banyak risiko lah. Yap, terlepas dari itu semua, diketahui kalau statement dari Pak Erick tadi kayaknya bikin sewot tim-tim rival. Malaysia contohnya. Sebagaimana dilansir dari OneFootball, mereka mempertanyakan keputusan timnas Indonesia untuk menurunkan tim muda di Piala AFF 2024. Padahal bagaimanapun, ajang ini merupakan kesempatan bergengsi bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatan sepak bola mereka. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa Indonesia tidak boleh meremehkan Piala AFF yang sekarang disebut Asian Cup karena skuad Garuda belum mampu menjadi kampiun. Ya iya sih, tapi ya gimana ya? Kalau kita nggak lolos round 3, mungkin masih bisa diusahakan tampil full tim. Tapi kan sayangnya kita lolos nih, jadi gimana dong? Betul. Nah, lain Malaysia, lain pula Vietnam yang kayaknya nggak pernah bosen mantengin kita mulu, ya kan? Dimana ada 2 media dari negara sejuta Nguyen yang menanggapi wacana dari PSSI. Pertama ada Znews, yang meskipun merasa agak dongkol tapi mencoba memahami sikon yang ada. Dan media tersebut memang sedari awal drawing udah memprediksi kalau Indonesia akan turun dengan pemain lapis kedua ataupun tim muda. Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan terbaik lantaran Piala AFF tak masuk dalam kalender FIFA. Karena itu, klub bisa saja menolak melepas pemainnya untuk membela timnas. Tulis News. Kemudian ada Soha yang menyebut jika Indonesia sangat beruntung punya kedalaman skuad yang bagus. Bahkan media tersebut merasa, walaupun nantinya Indonesia menurunkan skuad muda dan Vietnam skuad utama, belum tentu juga Vietnam bisa menang semudah itu. Karena di tim U20 pun, Indonesia berpeluang diperkuat pemain diaspora macam Hinoke, Tim Gapens, Chance Ravens, Sam Ewell, Dion Marks, dan Welber Jardim. Yang bagaimanapun banyak juga pemain diaspora sini. Maka dari itu media Soha sampai menyebut grup B ini adalah grup neraka. Grup B diyakini sebagai grup yang menyulitkan bagi Vietnam. Indonesia adalah lawan yang selalu menang atas Vietnam dalam 3 pertemuan terakhir. Filipina berencana menambah sederet bintang naturalisasi yang berkarir di Eropa. Sedangkan Myanmar selalu jadi lawan yang menyebalkan dan pernah menahan imbang Vietnam di Piala AFF 2018. Myanmar pun makin oke sudah kan, berkembang maju sepak bolanya. Myanmar, tim-tim lain juga, Kambodia sedang dalam pembikinan pemain-pemain muda pada juga. Akhirnya semua keputusan tergantung pada PSSI itu sendiri. Ya, betul. Kalaupun nantinya timnas U20 yang main di Piala AFF, maka tetap serahkan saja ke Coach Indra Syafri yang selama ini udah dipercaya menangani mereka. Biarlah Coach Shin fokus di round 3 kualifikasi Piala Dunia, karena bagaimanapun tugas itu sangatlah nggak mudah. Apalagi nantinya Indonesia sangat-sangat berpeluang satu grup dengan tim-tim langganan Piala Dunia macam Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, hingga Arab Saudi. Maka dari itu, semoga ditemukan jalan keluar terbaik. Sekali lagi, kami tak bermaksud jumawa atau meremehkan Piala AFF, tapi memang begitulah situasinya. Jadi ya, harap dimaklum, karena saat ini pun Indonesia sedang berusaha membuat sejarah baru di dunia sepak bola. Oke guys, itu adalah hak mutlak PSSI dan juga timnas Indonesia sendiri. Itu hak mutlak negara masing-masing menentukan siapa pemain, siapa tim yang akan diturunkan, yang akan menyertai Piala AFF nanti. Jadi sepatutnya negara-negara lain, termasuklah Malaysia juga lah. Saya belum baca lagi info-info dari news di Malaysia ini. Malaysia akan menurunkan tim yang mana satu. Kemungkinan Malaysia juga akan menurunkan tim yang
di kelas yang kedua, mungkin U23 itu terpulang juga kepada pasukan Malaysia nanti, tim mana yang akan dia turunkan. Tetapi Indonesia ini kalau diikutkan guys, memang wajar dia menurunkan tim U20 karena tim senior mengikut jadual yang begitu bentrok sekali dengan jadual di Piala AFF ini juga begitu dekat sekali dia punya jadual itu. Jadi tidak mungkin timnas senior itu akan bermain juga di Piala AFF. Ini risiko yang besar, risiko yang sangat besar untuk pemain-pemain senior menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2006 di putaran ketiga. Apatah lagi ini adalah sejarah untuk Indonesia masuk ke putaran ketiga dan memerlukan pemain-pemain yang berkelas tinggi dan perlu menjaga dia punya kualitas. Dan kalau mereka bermain di Piala AFF, mungkin mereka akan mengalami kecederaan, kepenatan dan sebagainya. Itu kalau yang memikir dengan akal yang sehat, memang wajar Indonesia menurunkan pemain-pemain kelas kedua seperti U20 ataupun pemain-pemain yang lain yang ada di Liga 1 Indonesia itu untuk dikumpulkan talenta-talenta baru. Jadi ini tidak bermakna mereka merendah-rendahkan AFF. Tidak, sebenarnya memang jadwal itu sangat mepet, jadwal yang sangat jelas, tidak boleh diperlukan timnas senior itu untuk diletakkan bermain di Piala AFF. Jadi apapun guys, Sinteyong perlu fokus kepada putaran ketiga. Kalau saya pun sama juga. Saya punya keputusan sama dengan apa yang dilakukan oleh PSSI. Saya akan menurunkan tim yang kelas ataupun pelapis kedua lah untuk Piala AFF ini. Tapi tidak bermakna itu merendahkan Piala AFF, tidak. Karena jadwal sudah kita ketahui, Indonesia perlu fokus di kualifikasi di putaran yang ketiga Piala Dunia 2026. Pemain-pemain itu sangat perlu, dan melihat kepada jadwal itu tadi memang sangat-sangat dekat dengan Piala AFF itu, hanya berselang 5 hari ya. Jadi Piala AFF itu bermula dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi Indonesia wajar menurunkan U20 dan negara-negara lain juga seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura itu terpulang kepada mereka untuk menurunkan tim yang mana satu. Jadi tidak perlu untuk digembar-gembur perbesarkan masalah tim yang mana satu kita turunkan, sebab itu hak memang negara masing-masing dan kita perlu dukung sepenuhnya. Malaysia, Indonesia, saya akan mendukung Malaysia dan Indonesia walaupun tim apapun yang diturunkan dalam Piala AFF itu. Dan dari segi sudut jangka masa panjangnya, memang wajar untuk tim muda diturunkan di Piala AFF untuk menilai pemain-pemain baru yang akan menjadi pelapis kepada pemain senior nanti. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, kepada yang baru mampir ke channel Askalani Studio, jangan lupa untuk menekan butang subscribe, like, share, dan komen sekiranya kalian suka dengan saya punya komentar dan reaksi terkait dengan video sepak bola ini. Dan kepada yang sudah subscribe guys, jutaan terima kasih kepada kalian. Tanpa kalian, saya tidak akan berkembang di channel Askalani Studio ini untuk berkomentar terkait dengan sepak bola di ASEAN ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.